Kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan, karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya, ya. Ini mungkin penting catatan ini yang publik saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin, dia itu menyinggung tentang value ya, politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Ya, dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa, tetapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu Indonesia harus menegur. Nah, sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Iya betul. Jadi secara imperatif, secara normatif, Anies paham itu bahwa value first itu. Ya, Tetapi dalam keadaan keterdesakan, Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna tuh sebagai penentu pikiran dia tuh. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surya Paloh. Kan semua yang kita tahu hari-hari ini mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surya Paloh itu hasil pertemuan dia dengan Jokowi berkali-kali dalam 1 bulan ini kan itu intinya kan. ya. Jadi nggak mungkin Anies menganggap atau publik menganggap itu pilihan Anies. Jelas itu bukan pilihan Anies. Nah di situ juga Anies diuji apakah dia leader atau dia sekedar dealer. Nah keterangan ini mesti sampai pada SBY supaya SBY paham bahwa oke, ada tekanan tetapi itu masih bisa kita negosiasikan lah Anies. Nanti Anda diam-diam deh, saya akan backup terus Anda supaya Caimin itu bisa dinetralisir atau makin lama Caimin juga bisa berubah menjadi oposan kan. Kan itu yang harusnya. Tapi itu tidak terjadi karena Surya Paloh saya kira juga secara pribadi tidak menginginkan komposisi kabinet nanti itu di belakang ini ada figur SBY yang terlalu kuat dan itu mungkin pesan dari Jokowi pada Surya Paloh, hati-hati ya, itu ada SBY di belakang itu. Lalu Surya Paloh mencari cara dan cara itu ditemukan yaitu pasang dengan Anies dengan Caimin. Publik akhirnya mulai bongkar. Loh kata Anies nggak boleh berpasangan dengan orang yang punya masalah. Caimin punya masalah banyak tuh. Jadi ini sebetulnya bisa diucapkan sebelum deklarasi hari ini pada Pak SBY. Jadi tadi malam mungkin yang lebih tepat supaya Pak SBY ya antara marah dan melihat bahwa dia masih diperlukan sebagai pengatur strategi di dalam koalisi perubahan. Oke, baik. Kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan, karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya, ya. Ini mungkin penting catatan ini yang publik saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin, dia itu menyinggung tentang value ya, politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Ya, dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa, tetapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu Indonesia harus menegur. Nah, sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Iya betul. Jadi secara imperatif, secara normatif, Anies paham itu bahwa value first itu. Ya, Tetapi dalam keadaan keterdesakan, Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna tuh sebagai penentu pikiran dia tuh. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surya Paloh. Kan
semua yang kita tahu hari-hari ini yang mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surya Paloh itu hasil pertemuan dia dengan Jokowi berkali-kali dalam 1 bulan ini kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin Anies menganggap atau publik menganggap itu pilihan Anies. Jelas itu bukan pilihan Anies. Nah di situ juga Anies diuji apakah dia leader atau dia sekedar dealer. Nah keterangan ini mesti sampai pada SBY supaya SBY paham bahwa oke, ada tekanan, tetapi itu masih bisa kita negosiasikan lah Anies. Nanti Anda diam-diam deh, saya akan backup terus Anda supaya Caimin itu bisa dinetralisir atau makin lama Caimin juga bisa berubah menjadi oposan kan. Kan itu yang harusnya. Tapi itu tidak terjadi karena Surya Paloh saya kira juga secara pribadi tidak menginginkan komposisi kabinet nanti itu di belakang ini ada figur SBY yang terlalu kuat dan itu mungkin pesan dari Jokowi pada Surya Paloh, hati-hati ya, itu ada SBY di belakang itu. Lalu Surya Paloh mencari cara dan cara itu ditemukan yaitu pasang dengan Anies dengan Caimin. Publik akhirnya mulai bongkar. Loh kata Anies nggak boleh berpasangan dengan orang yang punya masalah. Caimin punya masalah banyak tuh. Jadi ini sebetulnya bisa diucapkan sebelum deklarasi hari ini pada Pak SBY. Jadi tadi malam mungkin yang lebih tepat supaya Pak SBY ya antara marah dan melihat bahwa dia masih diperlukan sebagai pengatur strategi di dalam koalisi perubahan. Oke, baik. Kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan, karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya, ya. Ini mungkin penting catatan ini yang publik saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin, dia itu menyinggung tentang value ya, politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Ya, dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa, tetapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu Indonesia harus menegur. Nah, sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Iya betul. Jadi secara imperatif, secara normatif, Anies paham itu bahwa value first itu. Ya. Tetapi dalam keadaan keterdesakan, Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna tuh sebagai penentu pikiran dia tuh. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surya Paloh. Kan semua yang kita tahu hari-hari ini yang mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surya Paloh itu hasil pertemuan dia dengan Jokowi berkali-kali dalam 1 bulan ini kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin Anies menganggap atau publik menganggap itu pilihan Anies. Jelas itu bukan pilihan Anies. Nah di situ juga Anies diuji apakah dia leader atau dia sekedar dealer. Nah keterangan ini mesti sampai pada SBY supaya SBY paham bahwa oke, ada tekanan, tetapi itu masih bisa kita negosiasikan lah Anies. Nanti Anda diam-diam deh, saya akan backup terus Anda supaya Caimin itu bisa dinetralisir atau makin lama Caimin juga bisa berubah menjadi oposan kan. Kan itu yang harusnya. Tapi itu tidak terjadi karena Surya Paloh saya kira juga secara pribadi tidak menginginkan komposisi kabinet nanti itu di belakang ini ada figur SBY yang terlalu kuat dan itu mungkin pesan dari Jokowi pada Surya Paloh, hati-hati ya, itu ada SBY di belakang itu. Lalu Surya Paloh mencari cara dan cara itu ditemukan yaitu pasang dengan Anies dengan Caimin. Publik akhirnya mulai bongkar. Loh kata Anies nggak boleh berpasangan dengan orang yang punya masalah. Caimin punya masalah banyak tuh. Jadi ini sebetulnya bisa diucapkan sebelum deklarasi hari ini pada Pak SBY. Jadi tadi malam mungkin yang lebih tepat supaya Pak SBY ya antara marah dan melihat bahwa dia masih diperlukan sebagai pengatur strategi di dalam koalisi perubahan. Oke, baik. Kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa
Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan, karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya, ya. Ini mungkin penting catatan ini yang publik saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin, dia itu menyinggung tentang value ya, politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Ya, dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa, tetapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu Indonesia harus menegur. Nah, sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Iya betul. Jadi secara imperatif, secara normatif, Anies paham itu bahwa value first itu. Ya. Tetapi dalam keadaan keterdesakan, Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna tuh sebagai penentu pikiran dia tuh. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surya Paloh. Kan semua yang kita tahu hari-hari ini mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surya Paloh